Nadine udah mati sekarang. Aduh, ini perasaan aku kok jadi gak enak gini ya? Iya juga ya. Nadine kan udah pergi dari tadi. Aku jadi agak khawatir aja, Tante. Assalamualaikum. Nadine, kamu dari mana aja? Aku tadi mau beli bahan masakan buat masakin kamu sayang, tapi tadi aku kena hampir saja serempet motor. Kata kamu dia udah mati. Mana? Tapi bener kok, Ma. Tadi dia itu udah mati, Ma. Kamu tuh ini jalanin tugas gimana sih? Gak becus banget. Terus, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Ma Nadine, Ma. Ya udah sayang, tapi lain kali kamu harus hati-hati ya. Mungkin kamu lagi dideketin sama karma kamu. Karena kamu jahat. Ya udah, ayo masuk. Nadine sayang, aku nggak mau kehilangan kamu. Jadi lain waktu kemanapun kamu pergi, kamu harus selalu hati-hati dan jaga diri ya sayang. Aku mohon. Iya sayang. Yang kayak gini-gini nih yang bikin kesel. Aku harus lebih sering berduaan sama Ishan supaya Nadine cemburu. Tapi gimana caranya? Aku tahu caranya. Sylvie, aku tahu kematian suami kamu Benny itu berat buat kamu. Tapi hidup ini harus kamu jalani. Ya satu saat nanti kebenaran itu akan muncul. Dan Allah tidak pernah tidur. Iya Mbak, sekarang saya juga sedang berusaha untuk ikhlas dan sabar dengan lapang dada melupakan semua ini. Semua itu kan butuh waktu, apalagi kehilangan orang yang kita cintai. Iya, aku tahu. Tapi serahkanlah semuanya kepada Allah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya kita kasih kepada Allah yang mengendalikan hidup kita. Insya Allah kita bisa terbebas dari kemarahan, kesedihan, atau dendam. Makasih ya Mbak, udah peduli. Cuma kematian Nadine yang bisa menghilangkan dendamku. Iya, cuma kematian Nadine. Hai sayang. Tante, Bella mau minta izin Tante. Izin mau kemana? Jadi gini, Bella mau kerja di kantornya Ishan. Soalnya Bella bosan banget di rumah terus Tante. Bella? Kamu mau kerja di kantorku? Iya Shan, itu juga kalau kamu izinin.
Bagaimana kalau kamu menjadi sekretarisku? Mau banget. Iya, aku mau banget. Makasih ya, Shan. Makasih ya Ihsan. Perasaan aku jadi gak enak gini ya. Tapi kenapa ya? Tiba-tiba aja jadi gak nyaman. Kebetulan sekarang sekretarisku lagi cuti hamil. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa gantiin dia. Aku janji sama kamu, Shan. Aku akan jadi sekretaris terbaik untuk kamu. Sebentar lagi waktu untuk rebut Ishan dari Nadine akan tiba. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Non Nadine balik lagi ke rumah ini. Heh, Ojung, maksud kamu apa? Hah? Kamu seneng pembunuh suami saya itu ada di rumah ini? Hah? Enggak. Kamu gak ngerti kan perasaan saya? Gimana rasanya seorang pembunuh suami saya itu ada di sini? Kamu gak ngerti? Iya Bu. Mah. Udahlah, Mah. Nanti malah kedengeran Tante Maya sama Ihsan. Lebih baik kita jalanin sesuai rencana semula aja. Rencana semula. Mbok Jum, maafin saya ya. Saya masih suka labil karena saya masih berkabung. Iya Bu. Mbok Jum, Iya Bu. Nadine itu suka timunnya banyak. Iya Bu. Jadi inget ya, kalau yang timunnya ada 4 ini, Iya Bu. ini punya Nadine. Iya Bu, iya Bu. Kasih telur dikit. Jangan lupa Mbok Jum kasih ya. Iya Bu, beres Bu, beres. Ingat ini buat Nadine. Iya Bu. Rencana kita akan berhasil kali ini. Nah, nasi gorengnya. Makasih Bu Jum. Iyanya. Dan ini buat Den. Makasih Mbok Jum. Mbok Jum. Aduh, biar saya yang bantuin ya. Tunggu. Sini saya bantuin. Sini ya. Oke Nadine, ini nasi goreng kamu. Makan ya. Terima kasih. Buat kamu sayang. Makasih, Mah. Monggo silakan dimakan. Makasih Mbok Jum. Makasih ya Bu. Iya. Kenapa Tante Sylvie sama Irfan ngeliatin aku terus ya? Kok nggak dimakan nasi gorengnya, Nadine? Nggak suka ya nasi goreng bikinan Mbok Jum?
Nasi gorengnya kenapa non? Kurang pedes apa kurang asin? Biar mbok begini lagi ya. Enggak usah Mbok, enggak usah. Enggak usah nggak apa-apa, enggak usah nggak apa-apa. Enggak kok, saya akan makan. Enggak. Piringnya pecah lagi. Gagal deh aku ngeracunin Nadine. Berantakan semuanya. Astagfirullahaladzim non. Nggak apa-apa Nadine, kamu duduk aja. Biar Mbok Jum aja yang beresin. Iya non, biarin. Biar mbok Jum aja yang beresin ya non. Sekarang kita makan sepiring berdua aja. Karena kamu harus tetap sarapan sayangku. Ishan, hari ini kan hari pertama aku berangkat kerja. Jadi kayaknya aku nggak mau terlambat deh. Oke, kita berangkat sekarang. Nggak apa-apa kok. Kalau kamu masih mau di sini, biar aku naik taksi aja. Nggak usah naik taksi, sekarang kamu bareng aku aja, nggak apa-apa. Nadine, aku berangkat dulu ya sayang. Kamu hati-hati ya. Ya. Aku antar sampai depan ya sayang. Tante, Ma, aku berangkat ya. Ya. Hati-hati ya sayang. Oke sayang, sampai nanti. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Nadine, ada apa? Aku nggak apa-apa. Sekarang kamu berangkat ya sayang, takut terlambat ya. Hati-hati di jalan. Oke, dah. Sylvia jangan lupa ya. Nanti kan ada pengajian bulanan di rumahnya Jeng Ani. Kita datang kan? Aduh Mbak, maaf banget. Kayaknya hari ini aku nggak bisa ikut deh. Soalnya tadi aku bangun tidur pagi badannya udah nggak enak. Kayaknya aku ikutan yang bulan depan aja ya Mbak. Ya sudah, kalau gitu kamu istirahat aja. Biar aku datang sendiri ke sana. Iya Mbak, makasih banyak ya. Jangan lupa loh Mbak, sampaikan salam aku buat Jeng Ani. Bilang sama dia kalau maaf banget aku nggak bisa datang. Ya udah, aku jalan dulu, ya. Ya Mbak. Alhamdulillah ya Mbok, akhirnya beres juga. Iya Ton. Sekarang kita ngerjain apa lagi ya Ton? Bojun. Iya Dan. Dan Irfan. Nih. Bojum ke pasar, beliin saya ayam kampung, ya. Kalau hari gini sih udah habis toh Den. Kenapa Den Irfan nggak pesen dari semalam toh? Tadi pagi habis subuh kan Mbok Jum habis ke pasar. Saya maunya sekarang. Pokoknya udah deh. Bojum pergi ke pasar, beliin saya ayam kampung yang beratnya 10 ons. Jangan lebih, jangan kurang. Ingat ya. Emangnya buat apa toh Den? Mau tahu aja sih. Gak perlu tahu mau buat apa. Pokoknya beli ayam, jangan pulang sebelum dapat. Baik Den,
Siap, Den, siap. Tun. Kamu ikut Mbok Jum sana. Iya Den, ya. Sekarang juga kamu cuci piring-piring ini semuanya. Cepat! Tapi kan ini semua sudah dicuci, Tante. Udah dicuci. Belum. Nih semuanya kamu cuci. Lo usah pakai cara ngebantah deh. Kamu harusnya bersyukur. Masih saya hukum disuruh nyuci piring. Harusnya nyawa itu dibalas dengan nyawa. Tanpa kekuatanku, aku nggak bisa berbuat apa-apa selain nurutin perintah Tante Sylvie. Aku harus terima semua ini. Ini pengorbanan yang harus aku jalani supaya bisa bersama Isya. Kamu bisa nyuci piring gak? Aduh Tante. Kamu bisa nyuci piring? Kalau nggak muka kamu saya siram. Hah? Kamu mau saya siram? Cuci piring yang benar. Cuci nih semuanya nih. Nih, kamu cuci. Benar. Awas kalau nggak dikerjain. Nadine, sini. Aduh. Rasain. Makanya kalau kerja tuh yang bener, yang becus. Jangan berantakan. Ternyata nyiksa kamu pelan-pelan itu lebih enak ya. Daripada ngeliat kamu membusuk di penjara. Udah jangan kebanyakan bengong. Sekarang kamu lanjutin cuci piringnya. Semua dapur ini dikerjain. Awas, kalau masih ada yang kotor, saya hukum kamu lebih berat lagi. Gimana ya, Ton? Dan Irfan ini kok tumben amat ya? Nyuruh kita beli ayam kampung ke pasar. Mana beratnya harus 10 on lagi. Gak boleh kurang atau lebih. Iya, Ton? Iya, Mbok. Aduh, kita udah capek banget ya. Kita cari kemana-mana ayam 10 on itu tapi nggak ada. Mbok, gimana kalau kita pulang aja? Oh, kamu itu, Ton. Kamu nggak dengar tadi dan Irfan itu bilang kalau belum ketemu itu ayam kampung, nggak boleh pulang. Gimana sih, Ton? Mbok Jum ngerasa aneh nggak? Kok Nyonya Silpi sama Den Irfan itu apa ya, jauh berbeda banget. Nggak kayak waktu sebelum Tuan Benny meninggal. Ya juga sih, Ton. Mbok Jum juga ngerasa itu. Udahlah, Ton. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita itu nyari ayam kampung sampai ketemu. Gak usah banyak ngomong. Ayo, Ton. Ayo, udah cepetan. Kamu tuh banyak ngomong. Ayam kampung aja belum ketemu. Salah. Bella, sekarang aku minta kamu pelajari semua dokumen-dokumen perusahaan ini. Oh ya, dan nanti akan ada tamu yang akan membeli saham perusahaanku. Kalau dia sudah datang, tolong kamu antar ke ruanganku ya. Oke, San. Ini nih, baju kamu berantakan. Bella, aku bisa sendiri kok. Enggak usah. Biar aku aja ya.
Siapa sih yang datang? Gangguin momen aku sama Ishan aja. Iksan, apa kabar? Radit? Iya. Hey, apa kabar? Baik. Jadi kamu orangnya yang mau beli saham perusahaanku? Kok kamu nggak ngasih tahu aku sih? Iya, supaya surprise. Aku benar-benar nggak nyangka kita dipertemukan di sini. Soalnya udah lama banget aku nggak ketemu kamu, Dit. Ya udah, kalau begitu sekarang kamu ikut aku ke ruanganku dan kita mulai bicara tentang kesepakatan kita. Kayaknya bakalan seru nih, hah? Makasih, Bella. Ayo. Ganggu orang aja. Heh, kalau ngepel tuh yang bener dong. Jangan di situ-situ aja. Tuh, sampai ke ujung-ujung. Yang bersih. Awas kalau nggak bersih. Ntar kamu saya suruh ngepel seluruh rumah ini. Tumpah lagi kopi gua. Nadine. Cepat bersihin. Bersihin sekarang, cepet. Sakit tante. Kamu nggak denger apa si Irfan itu barusan ngomong? Hah? Kerjain nggak? Iya tante. Makanya kalau apa-apa tuh langsung dikerjain. Jadi nggak perlu dijambak. Duh, mana kacamata? Yanto, kayaknya kita harus muter balik deh ke rumah. Kacamata sama handphone saya ketinggalan nih. Oh, iya Bu. Nanti ya Bu, setelah putar balik di depan ya Bu. Bu. Iya. Aduh, kok bisa ketinggalan sih? Heh, ngelapnya yang bener dong. Lelet banget. Nih, yang ini dilap, ini dilap, ini dilap. Tuh, lihat. Masih banyak debunya. Sini. Lelet banget sih. Tante, saya mau minum dulu ya. Saya haus. Apa? Kamu mau minum? Iya. Van, coba tolong kamu ambilin minum dong. Buat Nadine. Oke, Ma. Ini Nadine minumnya. Makasih ya, Mas. Jatuh. Ayo minum.
Katanya kamu mau minum. Minum tuh langsung dari lantai. Minum nggak? Cepat minum. Siapa tuh, Van? Suara mobilnya seperti suara mobil Tante Maya. Aduh, gimana dong nih? Aduh, kok dia cepet banget sih pulangnya? Aduh. Dengar ya, awas kalau kamu ngadu. Nanti kamu akan saya siksa lebih parah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak, Ada apa ini? Ya ampun Nadine, kamu kalau bawa gelas hati-hati dong. Masa sampai pecah gini? Sini aku bantuin ya. ya udah nggak apa-apa, Irfan aja. Aduh maaf Mbak, ini tadi Nadine nggak sengaja jatuhin gelas. Memang sih tadi pagi Nadine pecahin piring, tapi itu nggak apa-apa kok. Irfan bisa ngerjain semuanya. Iya Tante. Loh, kok Mbak pulangnya cepet banget sih? Iya, saya ketinggalan HP sama kacamata. Jadi saya suruh Yanto untuk balik. Oh. Iya. HP siapa yang bunyi? Handphone Nadine lah. Oh, angkat aja. Halo, Halo sayang, kamu lagi ngapain? aku nggak lagi ngapa-ngapain sayang. Kenapa? Begini sayang, siang ini aku pengen ngajak kamu untuk makan siang di Cafe Bunga. Dalam rangka apa? Tiba-tiba kamu ngajakin aku makan siang di luar sayang? Begini Nadine, aku ingin kenalin kamu ke teman aku. Dia adalah orang yang ingin membeli separuh saham perusahaanku. Kenapa harus Nadine sih yang diajak? Kenapa bukan aku coba? Padahal kan aku sekretarisnya. Oke, ya udah. Kalau begitu kamu langsung datang ke Cafe Bunga dan kita ketemu di sana, bisa? Bisa. Oke sayang, sampai jumpa. Istriku, dia ingin aku ajak makan siang bareng kita supaya aku bisa mengenalkannya denganmu. Oke. Sial, ternyata si Iksan udah punya istri. Gue nggak boleh kalah sama dia dari segi apapun, termasuk masalah percintaan. Oke, yuk. Dari siapa? Ishan. Iya Ma, Dia bilang apa? tadi Ishan minta Nadine untuk makan siang bareng. Di Cafe Bunga itu di mana ya Ma? Oh iya, udah bareng-bareng Mama aja. Mama kan mau ke pengajian, sekalian bisa lewat sana kok. Oh ya udah Ma. Ya udah, biar itu kaca-kacanya biar Mbok Jum yang beresin, ya? Oh ya udah Ma, Nadine mau siap-siap dulu ya Ma. Ya udah, Mama juga mau ke kamar, mau ambil HP sama kacamata, ya? Ya. Mangsa kita lolos lagi mah. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sekarang dia bisa lolos. Tapi lihat aja besok. Kita harus siksa dia lebih kejam lagi. Rasakan! Itu akibatnya kalau main-main denganku. Aku tahu kau masih menyembunyikan sebagian dari permata merah delima itu. Mana? Serahkan! Berarti kamu memang mau mati.
Awas kamu Tara. Aku akan berhasil menangkapmu nanti. Untuk menyempurnakan ilmuku, akan kudapatkan permata merah 5 itu. Dan aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Aku harus pulihkan kekuatanku. Aku harus istirahat supaya aku bisa melawan Chandra. Aku harus beristirahat. Ada apa ini? Di mana ini? Aku harus beristirahat. Aku nggak mungkin bisa melawan dia sebelum kekuatanku pulih. Aku harus beristirahat. Tara, dengarkan aku. Kekuatanmu akan kembali pulih kalau kamu bisa merebut roh siluman ular yang terpilih dan memindahkan rohnya ke dalam tubuhmu. Maksudnya siapa? Siluman ular terpilih. Siluman ular itu memiliki kekuatan besar. Dan selama ini dia ada di dekat kamu. Nadine? Cari dia dan ambil rohnya. Maka kamu akan menjadi siluman ular yang tak terkalahkan. Dengan senang hati, aku akan membunuh Nadine untuk membalaskan dendamku atas kematian Mas Manu. Setelah itu aku akan pindahkan rohnya ke tubuhku. Dan aku akan menjadi siluman ular yang tak terkalahkan. Selain saham yang bakal gue beli, gue mau nawarin inovasi baru sama lo. Oh ya? Inovasi apa itu? Sekarang semuanya udah pindah ke zaman digital. Dan kita harus coba peluang itu. Coba lo lihat ini. Perempuan itu datang ke sini. Sorry. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar aku bersihin ya. It's okay, nggak apa-apa. Sayang. Nadine? Nadine, kenalin, ini adalah temanku Radit. Kamu nggak apa-apa? Iya. Kamu pulangnya sendiri? Iya. Gimana kalau saya anterin kamu pulang? Enggak usah. Ayo, Tan. Nadine. Kamu kenal istriku? Kayaknya ada yang beda deh dari tatapan Pak Radit ke Nadine. Jangan-jangan nih orang suka lagi sama Nadine. Oh, jadi ini istri lo? Iya, dia adalah istriku. Kamu kenal istriku dari mana? Sayang, dia yang nolongin aku kemarin waktu itu aku keserempet sama motor.
Oh, jadi kamu yang nolongin istri aku kemarin? Iya, San. Thank you banget ya, Dit. Kamu udah nyelamatin istriku. Iya, santai aja, San. Itu juga cuma kebetulan kok. Dulu gue emang selalu kalah dari elu, Ihsan. Tapi sekarang, setelah gue jadi orang sukses, gue nggak bakal biarin itu terjadi lagi. Gue nggak bakal biarin lu menang dalam urusan apapun, termasuk dalam urusan perempuan. Aku merasa ada siluman lain di sekitar sini. Nadine, kamu kenapa diam aja? Aku? Aku di sini lagi meeting buat bahas bisnis. Kamu nggak ngerti apa-apa soal bisnis, Nadine. Mendingan kamu sekarang pulang. Kan kamu sendiri yang minta aku datang ke sini, Ihsan. Sekarang kamu pulang. Kalau kamu ada di sini terus, bisa-bisa meetingku terganggu. Ihsan. Oh, sorry, Dit. Sorry. Aku harap kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Ihsan tiba-tiba jadi aneh gini. Tara, pasti dia yang bikin Ihsan jadi kayak gini. Di mana dia? Aneh. Kenapa tiba-tiba Ihsan jadi marah-marah sama Nadine? Kenapa kamu masih di sini, Nadine? Sana cepat pulang. Ihsan, begini cara lu perlakuin istri lu. Aku mohon sama kamu, Tara. Jangan ganggu lagi suami aku. Roh Mas Manumu itu tidak ada dalam tubuh Ihsan. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi. Aku akan buat hidup kamu sengsara lewat orang-orang yang kamu cintai, termasuk Ihsan. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, Nadine. Aku akan ambil roh kamu supaya seluruh tenagaku bisa kembali pulih. Nadine! Itu suara Radit. Dia nggak boleh lihat aku sama Tara dalam kondisi kayak gini. Nadine kemana ya? Ihsan parah juga ya. Cewek secantik Nadine disia-siain gitu aja. Aku nggak pernah ngebunuh Mas Manumu, Tara. Mas Manumu mati karena sudah takdir dari Sang Pencipta. Kamu harusnya bisa melupakan dendam kamu. Biarkan aku hidup bahagia dengan Ihsan. Aku mohon sama kamu. Apa? Kamu minta aku lupain dendam aku? Enak aja kamu. Sampai kapanpun, aku nggak akan biarin kamu hidup dengan tenang, Nadine. Kamu nggak bisa lari dari aku, Nadine. Aku pasti akan membunuh kamu, walau nyawaku sendiri yang jadi taruhannya. Loh, kok berantakan gini sih? Kok berantakan gini ya? Ini pasti ulah anak siang ini. Ya udah, kita beresin. Ya. Mau ngantar barang dulu ya?
kamu kelihatannya kesakitan, Tara. Aku tolong kamu ya. Aku nggak sudi ditolong sama pembunuh suamiku. Bukan aku yang ngebunuh suami kamu. Kenapa kepalaku mendadak pusing begini? Nadine mana? Di mana Nadine? Nadine, barusan bukannya kamu usir dia? Aku ngusir Nadine. Tadi kamu bilang kalau Nadine di sini ganggu meeting kita, terus kamu usir dia, suruh dia pulang. Aku ngusir Nadine. Aku benar-benar nggak ingat pernah ngelakuin itu, Bel. Mumpung Ishan lagi nggak ingat, ini waktunya aku jelek-jelekin Nadine di depan Ishan. Aku masih nggak habis pikir. Kenapa aku bisa mengusir Nadine? Tadi sih emang salahnya Nadine juga. Habis tadi pas kita lagi meeting, dia marah-marah sama kamu. Nadine marah-marah? Kamu beneran gak inget, San? Ihsan, kenapa lu jahat sama istri lu? Bukannya tadi lu yang nyuruh dia datang ke sini. Dan sekarang lu usir dia gitu aja. Pak Radit, tolong ya. Urusan rumah tangganya Ishan biar menjadi urusannya Ishan sama Nadine aja. Kita kan kesini untuk meeting. Yaudah kita lanjutin aja meetingnya. Bisa aku rasakan bau ular dari sini. Ini ada 2 ular siluman. Ini bakal menguntungkan buatku. Tara, jangan bantu aku. Aku gak butuh bantuan sedikit pun dari kamu. Kamu gak usah menolongku, Nadine. Aku ngeliat kamu kesakitan banget, Tara. Aku sengaja pengen ngebantuin kamu. Kamu gak usah pura-pura baik. Aku tahu. Kamu itu hanya sok-sokan mau bantu aku. Terus pas aku lengah, kamu mau membunuhku seperti kamu membunuh Mas Manu. Aku tahu. Bukan aku yang ngebunuh Mas Manumu. Aku tuh bener-bener tulus pengen ngebantu kamu, Tara. Sepertinya ada orang yang datang. Mau lari kemana lagi kau sekarang? Kau siap-siap untuk mati karena akan kuambil permata merah 5 itu dari Tara. Manusia serakah itu masih mau bunuh Tara. Padahal dia udah dapetin permata merah delima dari mana. Kondisi Tara lagi lemah. Dia nggak akan mungkin bisa menang dalam pertarungan ini. Ajar. Kamu nggak akan bisa lolos, Tara. Sebelum ku dapatkan setengah dari permata merah 5 itu. Aku bisa mencium ada bau ular lain di sekitar sini. Tara, kita harus pergi dari tempat ini, Tara. Kalau nggak siluman luwak itu akan kejar kita. Ayo. Aku nggak akan menyanyiakan kesempatan ini.
Ini waktunya aku untuk membunuhmu, Nadine. Tara, dengan kondisi seperti ini kamu masih pingin bunuh aku? Aku gak percaya sama kamu. Aku benar-benar gak percaya karena kamu yang sudah membunuh suamiku. Tara, maaf ya, aku harus pergi ninggalin kamu di sini. Kali ini kamu aku bebasin, Nadine. Tapi aku tidak akan membiarkanmu lain kali. Kamu sudah menolong aku dari Chandra. Itu alasan aku tidak membunuhmu. Tapi aku akan membalaskan dendamku secepatnya. Lihat saja. Sekarang, aku harus kerja keras untuk ngejagain Ishan. Karena Tara nggak akan segan untuk membalaskan dendamnya. Nadine. Nadine, kamu ngapain di sini? Aku mau pulang. Biar aku nganterin kamu pulang. Enggak, makasih. Aku bisa pulang naik taksi kok. Tapi aku ini kan teman suami kamu. Aku bisa pulang naik taksi, maaf ya. Kenapa? Kamu nggak enak sama Ihsan? Biar aku yang telepon dia supaya dapat izin ya. Telepon dia nggak aktif. Ya udah nggak apa-apa, aku pulang sendiri. Nadine, tolong ya, kamu jangan tolak permintaan aku. Aku bakal nyesel banget kalau terjadi sesuatu sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ih, ya ampun. Menantu macam apa itu, Mbak? Ih, suami lagi kerja banting tulang. Istrinya malah peluk-pelukan sama laki-laki lain. Aduh. Udahlah, jangan buruk sangka dulu. Belum tentu yang sebenarnya kayak begitu. Aduh Mbak, mau gimana lagi sih? Mbak itu nggak usah ngelak, itu udah ada buktinya. Kalau itu si Nadine peluk-peluk laki-laki lain ya kan? Betul Tante. Tadi aku lihat sendiri kok. Aku kesian aja sih sama Ihsan. Siapa yang datang tuh? Itu kan laki-laki yang di foto tadi. 100% benar Tante. Mbak, itu perempuan gak tau malu ya. Berani-beraninya bawa laki-laki itu datang ke rumah. Dia benar-benar gak menghargai suami sama mertuanya ya. Terima kasih. Salam buat Ihsan ya. Pasti saya akan sampaikan. Mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh ya, udah pembunuh, sekarang berani-beraninya selingkuh dari ponakan aku. Selingkuh? Nggak usah sok suci kamu. Kamu pikir kita nggak tahu? Udah sabar. Biar saya tampar Mbak, biar saya tampar. Udah sabar. Nadine, ayo kita ke dalam. Ayo. Pembunuh. Mama nggak sudi deh tinggal satu atap sama pembunuh. Pasti perempuan itu besar kepala karena dibelain sama Mbak Maya. Aku juga nggak sudi, Ma. Aku bingung kenapa sih Tante Maya masih aja percaya sama Nadine.
Padahal udah jelas kelakuannya busuk kayak gitu. Mama bangga sama kamu. Karena kali ini kamu pintar. Irfan gitu loh, Ma. Tapi Bella juga harus tahu, Ma, bahwa kali ini aku berhasil menjalankan rencana ini. Iya, boleh aja Mbak Maya itu ngebela dia dan Nadine sekarang senang. Tapi lihat, coba kalau Ihsan ngelihat foto itu, pasti dia akan marah. Nadine, selama ini Mama percaya sepenuhnya sama kamu. Tapi Mama harus menanyakan ini sama kamu. Dan Mama mau dengar dari mulut kamu sendiri. Soal apa ya, Ma? Tadi Irfan menunjukkan foto kamu sama laki-laki. Apa benar kamu selingkuh sama laki-laki itu yang mengantar kamu? Nadine gak selingkuh, Ma. Nadine sayang sama Ihsan. Nadine gak mungkin selingkuh dari Ihsan, Ma. Terus kenapa kamu bisa sama laki-laki itu? Dia namanya Radit, Ma. Radit itu sahabatnya Ihsan. Rencananya ingin membeli saham perusahaan. Udah itu aja, Ma. Dan entah kenapa, tadi itu tiba-tiba Ihsan itu rada aneh, Ma. Aneh kenapa maksudnya? Ya seperti kena hipnotis gitu, Ma. Soalnya tiba-tiba mendadak berubah. Hipnotis? Siapa yang hipnotis Ihsan? Nadine juga nggak tahu siapa yang menghipnotis. Karena tiba-tiba Ihsan marah-marah, terus nyuruh Nadine pergi pulang. Terus ya Nadine pulang ketemulah sama Radit dan diantar pulang. Udah itu aja. Ya, tapi kenapa kamu harus pelukan sama laki-laki itu? Nadine itu kepleset, Ma. Ditolonglah sama Radit. Radit pegangin Nadine, tapi Nadine nggak berpelukan sama dia, Ma. Nadine! Ada apa ini? Kok kayaknya lagi serius banget? Aku minta maaf, sayang. Tadi aku marah-marah sama kamu. Jujur, aku nggak ingat sama sekali. Rasanya aku seperti dihipnotis. Nadine benar, ada yang menghipnotis Ihsan. Ya udah, Mama tinggal dulu ya. Kalian istirahat aja dulu. Iya, Ma. Sial. Seharusnya sudah kudapatkan Tara. Tapi siapa ular yang membantu dia? Ini racun bisa siluman ular. Tapi siapa siluman ular itu? Apakah dia mengincar permata merah 5 juga? Aku harus cepat mendapatkan Tara. Supaya bisa kudapatkan sebagian dari permata merah 5 itu. Aku akan menguasai dunia. Nadine sudah membunuh Mas Manu. Aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Aku bukan ular yang tidak tahu balas budi. Tapi aku juga harus balaskan dendam suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu, Nadine. Kau sudah membunuh suamiku. Selama ini, aku sudah berusaha supaya roh Ihsan kembali pada Mas Manu. Tapi, sekarang semuanya gagal. Aku sudah gagal. Aku gagal. Ada apa ini? Apa ini? Apa yang terjadi? Aku harus segera pergi dari sini.
Benar kecurigaanku. Chandra memang ada di sini mencari aku. Aku harus mengelabui Chandra. Aku harus lari. Dari baunya aku sudah tahu ada ular sekitar sini.